Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Matahari pagi mengintip malu-malu dari balik gumpalan awan kelabu. Anya dengan rambut yang diikat asal-asalan berjalan menuju warung nasi depan kosannya. Bau nasi goreng dan ayam goreng menguar, membuat perutnya yang sejak tadi berbunyi semakin berontak minta diisi. Di meja panjang depan warung sudah ada Saska dan Farel yang duduk sambil cekikikan. Saska memamerkan ponselnya ke Farel, memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka berdua tertawa lebih keras. Anya, lo telat lagi. Kita hampir habis nasi gorengnya lo. Ledek Saska sambil menyodorkan piring yang sudah kosong. Yaelah, baru juga jam 8. Warungnya buka sampai sore Saska. Balas Anya santai sambil menarik kursi dan memesan seporsi nasi goreng favoritnya. Farel mengangguk, setuju. Santai Sas, Anya itu tipe yang punya waktu sendiri, orang seni gitu. Anya melotot ke arah Farel pura-pura tersinggung. Maksud lo apa? Mau bilang gue suka ngaret? Yah, lo sendiri yang ngomong, bukan gue. Balas Farel sambil menyeringai. Suasana pagi itu penuh tawa, seperti biasa. Mereka bertiga memang sudah seperti keluarga kecil di kos itu, saling mengisi kekosongan satu sama lain. Saska dengan sifat cerianya selalu membawa energi positif. Farel dengan gaya abang-abangannya seringkali menjadi penengah di antara perdebatan kecil mereka. Setelah sarapan, mereka bergegas menuju kampus. Sepanjang jalan, Saska terus bercerita tentang drama yang dia tonton semalam, sementara Farel sibuk menimpali dengan komentar-komentar konyol. Kalian pernah dengar nggak, ada toko antik di dekat kampus kita? Tanya Anya tiba-tiba, mencoba mengalihkan pembicaraan. Saska mengernyit. Toko antik? Maksud lo yang di ujung gang belakang Fakultas Ekonomi itu? Bener, Dion cerita kalau barang-barangnya unik-unik. Dia bilang gue bakal suka, jawab Anya sambil tersenyum kecil. Gue sih nggak akan kesana. Ya, timpal Farel. Katanya pemiliknya serem, orang tua aneh yang suka ngomong hal-hal nggak jelas. Ah, lo aja yang penakut, balasannya. Gue penasaran, mungkin ada barang yang bisa gue pakai buat inspirasi tugas seni. Ya udah, semoga lo nggak bawa pulang kutukan, En. Canda Saska diikuti tawa kecil mereka. Setelah kelas selesai, Anya benar-benar pergi ke toko itu. Tempatnya tersembunyi di ujung gang sempit, diapit oleh ruko-ruko tua yang catnya mulai mengelupas. Pintu kayu toko itu terlihat usang dengan lonceng kecil yang berbunyi nyaring saat dia mendorongnya. Ruangan di dalam toko itu gelap dan penuh sesak. Rak-rak kayu dipenuhi benda-benda aneh, jam kuno, boneka porselen, buku-buku tebal dengan judul yang tidak terbaca. Bau campuran debu dan kayu lapuk memenuhi udara. Selamat datang. Suara seorang pria tua memecah keheningan. Pemilik toko itu muncul dari balik meja, rambut putihnya kusut dan sorot matanya tajam. Apa yang bisa saya bantu? Saya cuma mau lihat-lihat, Pak, jawab Anya dengan sopan. Pria itu mengangguk pelan dan membiarkannya berkeliling. Anya tertarik pada sebuah benda kecil di rak sudut ruangan, kacamata dengan bingkai perunggu yang ukirannya rumit. Menarik ya, kata pria itu, tiba-tiba muncul di sampingnya. Kacamata itu pernah dipakai seorang pelukis hebat. Dengan kacamata itu dia bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Anya memegang kacamata itu, merasa ada sesuatu yang aneh namun menarik. Berapa harganya, Pak? Pria itu tersenyum samar. Untukmu, Nona, harganya tidak seberapa. Tapi ingat, apa yang kau lihat mungkin akan lebih dari yang kau harapkan. Anya hanya tersenyum menganggap itu hanya bumbu promosi, lalu membelinya tanpa banyak berpikir. Malam itu di kamarnya yang penuh dengan sketsa dan kanvas setengah jadi, Anya menyalakan lampu meja kerjanya. Kacamata antik yang baru saja dia beli diletakkan di meja, bersebelahan dengan pensil dan kuas yang berserakan. Saska mengetuk pintu, kemudian masuk tanpa menunggu jawaban. Nih, lo seriusan beli barang aneh gitu? Jangan-jangan itu kacamata bekas zaman Belanda. Bagus kan? Anya menunjuk kacamatanya sambil tersenyum. Gue penasaran gimana rasanya pakai ini waktu melukis. Lo nggak takut? Si Dion bilang pemilik tokonya aneh. Kali aja barang-barangnya ada. Ya, lo tau lah aura-aura nggak jelas. Anya tertawa kecil. Sas, lo kebanyakan nonton film horor. Gue cuma ngingetin. Tapi ya, terserah lo. Kata Saska sambil memutar bola matanya. Dia lalu duduk di kasur Anya, memainkan ponselnya. Anya memutuskan untuk mencoba kacamatanya. Saat dia memasangnya, semuanya terlihat berbeda.
Warna-warna di sekitarnya menjadi lebih tajam, lebih hidup. Cahaya dari lampu meja tampak memantul seperti pelangi kecil. Setiap detail, tekstur kayu meja, lipatan kain di kasur Saska terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Wow, gumam Anya. Apa? Tanya Saska menoleh. Gua nggak tahu gimana jelasin ini. Tapi gue bisa lihat hal-hal yang nggak pernah gue perhatiin sebelumnya. Ini keren banget. Saska hanya mengangkat alisnya. Coba kasih gue lihat. Anya menyerahkan kacamatanya. Tapi begitu Saska memakainya, dia langsung melepasnya dengan ekspresi jijik. Duh, bikin pusing banget, kayak ada bayangan gitu. Mungkin karena mata gue minus. Bayangan? Anya penasaran. Apa yang lo lihat? Gue nggak tahu jelas, cuma kayak ada sesuatu di sudut mata gue, nggak enak rasanya. Anya mengernyit, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah Saska pergi, dia kembali memasang kacamatanya dan mulai melukis. Keesokan harinya. Di studio seni kampus, suasana seperti biasa, ramai dengan suara tawa dan obrolan. Farel duduk di sebelah Anya sambil mengunyah roti yang dibelinya di kantin. Nih, lo beneran gak tidur semalam? Mata lo merah lo, kata Farel, setengah bercanda. Gue sibuk melukis, inspirasi lagi banyak-banyaknya, jawab Anya, sambil menunjukkan sketsanya. Farel mengamati lukisan itu dengan saksama. Ini beda banget sama karya lo biasanya. Detailnya ngeri. Lo pakai kaca pembesar ya? Bukan kaca pembesar, jawab Anya sambil mengangkat kacamatanya. Coba gue pakai, kata Farel. Dia mengambil kacamata itu tanpa menunggu izin dan langsung memakainya. Ekspresi wajahnya berubah. Alisnya berkerut, matanya menatap kosong ke depan. Anya, lo gak ngerasa aneh waktu pakai ini? Aneh gimana? Tanya Anya, penasaran. Farel melepas kacamata itu dengan wajah serius. Gue kayak ngelihat orang, tapi mereka cuma berdiri, diam aja, di pojok ruangan. Anya terdiam. Itu mirip dengan apa yang dikatakan Saska semalam. Lo bercanda kan? Tanya Anya. Tapi mungkin itu cuma pikiran gue. Udah, lupakan aja, jawab Farel sambil mengembalikan kacamata itu. Tapi pikiran Anya tidak bisa melupakan kata-kata Farel. Malam itu, Anya duduk di kamarnya lagi, mencoba fokus pada lukisannya. Tapi perasaannya gelisah. Pikirannya terus mengulang-ulang apa yang dikatakan Farel dan Saska. Dia mengenakan kacamatanya lagi, mencoba melihat ke sekeliling ruangan. Awalnya semuanya tampak normal, tapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke cermin di sudut kamar, dia merasa ada yang berbeda. Ada sosok samar di belakangnya, tinggi, kurus, dengan kepala yang hampir menyentuh langit-langit. Anya membeku, tidak mampu bergerak atau berteriak. Dia melepas kacamatanya dengan cepat dan sosok itu menghilang. Napasnya tersengal-sengal. Ini cuma ilusi, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Suasana malam di kos terasa berbeda. Biasanya ada suara tawa Saska atau candaan Farel yang mengisi lorong kecil kos mereka. Tapi malam itu kos terasa terlalu sepi. Bahkan langkah kaki penjaga kos yang biasanya mondar-mandir tidak terdengar. Anya duduk di meja belajarnya, menatap kacamata antik yang tergeletak di sana. Bayangan sosok yang dia lihat di cermin tadi malam masih menghantui pikirannya. Gue cuma kecapekan, gumamnya, mencoba membujuk diri sendiri. Tapi hatinya mengatakan sebaliknya. Suara ketukan di pintu mengejutkannya. Dengan ragu, Anya membuka pintu dan mendapati Farel berdiri di sana membawa sekantong makanan. Gue tahu lo belum makan, katanya sambil menyodorkan kantong itu. Anya tersenyum kecil. Thanks, Rel. Tapi lo nggak perlu repot-repot. Bukan repot, gue cuma nggak mau temen gue sakit karena lupa makan, jawab Farel sambil nyelonong masuk ke kamar. Farel duduk di kasur mengamati lukisan Anya yang bersandar di dinding. Nih, lukisan lo makin aneh deh. Kenapa? Tanya Anya sambil membuka kantong makanan itu. Lihat ini, Farel menunjuk sebuah detail kecil di sudut lukisan. Ada bayangan samar yang tampak seperti seseorang. Lo sengaja gambar ini? Anya mendekat, memperhatikan yang ditunjuk Farel. Gua nggak inget gambar itu. Serius? Farel menatapnya dengan alis terangkat. Lo nggak sadar udah masukin elemen kayak gini? Gila sih, detailnya kayak foto. Anya terdiam. Semakin lama dia menatap bayangan itu, semakin nyata rasanya. Tapi dia tidak ingat menambahkan bayangan itu di lukisannya. Rel, suara Anya pelan, lo percaya nggak sesuatu bisa kelihatan lebih jelas pakai kacamata itu? Lebih jelas gimana? Anya mengambil kacamatanya dan menyerahkannya ke Farel. Coba pakai ini terus lihat lukisan gue. Farel meskipun terlihat ragu, memasang kacamatanya dan mendekat ke lukisan itu. Seketika wajahnya berubah, dia mundur beberapa langkah, kacamatanya hampir jatuh dari tangan. Rel, lo kenapa? Tanya Anya panik. Nih, gue lihat. Farel menelan ludah, matanya masih tertuju ke lukisan itu. Bayangannya gerak. Anya merasakan bulu kuduknya berdiri.
Dia merebut kacamatanya dari tangan Farel dan memakainya. Matanya terfokus pada lukisan itu. Dan benar, bayangan yang tadi tampak diam kini perlahan bergerak. Bayangan itu menoleh, memperlihatkan wajah samar yang sulit dijelaskan. Anya melepas kacamatanya dengan cepat, terengah-engah. Farel bangkit dari kasur, wajahnya pucat. Nih, gue serius, lo harus buang kacamata itu, ini nggak bener. Rel, gue, Anya mencoba bicara tapi suaranya tercekat. Saska tiba-tiba muncul di pintu, membawa keributan khasnya. Woi, ngapain lo berdua di sini? Gue kok nggak diajak? Farel menoleh ke arah Saska, lalu mendekatinya. Sas, gue serius, kacamata ini nggak normal, jangan sampai lo pakai. Saska melirik kacamata itu dengan penuh rasa ingin tahu. Halah, lo baik, gue kan udah pernah coba, dan biasa aja. Apa karena mata lo terlalu tajam, Rel? Gue nggak bercanda, Sas. Lo nggak lihat apa yang gue lihat tadi. Apa sih, kok lo jadi serius banget? Saska mengulurkan tangan, tapi Anya buru-buru menjauhkan kacamatanya. Sas, lo nggak perlu lihat, Farel bener. Kacamata ini nggak seperti yang gue pikir. Anya, kalau barang ini bikin lo takut, kenapa nggak lo balikin aja ke toko antiknya? Farel menyarankan. Anya menggeleng. Toko itu aneh, gue nggak yakin pemiliknya bakal nerima balik. Kalau gitu buang aja, kata Farel tegas. Gue masih butuh, gumam Anya pelan tapi cukup untuk didengar Saska dan Farel. Nih, ini bukan soal tugas atau seni lagi, ini soal lo dan apa yang lo hadapi, kata Farel serius. Saska menatap mereka berdua bergantian, bingung, tapi mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Gue nggak ngerti apa yang kalian omongin, tapi kalau kacamata itu bikin suasana jadi begini, mending kita jauhin dulu aja. Setelah Farel dan Saska pergi, Anya duduk sendirian di kamarnya. Dia mencoba untuk tidak memikirkan apa yang mereka lihat, tapi kacamata itu terus memanggilnya. Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Anya memasang kacamatanya lagi, kali ini sambil menatap sekeliling kamar. Tidak ada yang aneh, awalnya. Tapi ketika dia melihat ke arah cermin, sosok itu kembali muncul. Tinggi, kurus, dengan kepala yang miring ke satu sisi. Kali ini, sosok itu tidak hanya berdiri. Perlahan, sosok itu bergerak maju, seolah-olah mendekati kaca. Anya merasa napasnya memburu. Dengan tangan gemetar, dia melepas kacamatanya dan menoleh ke cermin. Tapi sosok itu tidak ada. Setiap kali Anya memakai kacamata itu, dunia seakan berubah. Mata merah yang muncul di dadanya terasa semakin dekat, semakin menekan. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang berubah. Setiap kali dia melangkah keluar dari kos, setiap kali dia membuka pintu, ada sesuatu yang menyusup dalam pandangannya. Di halte bus pagi itu, Anya menunggu dengan gelisah. Angin sepoi-sepoi menggerakkan rambutnya, membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Namun begitu dia mengenakan kacamata itu, segalanya berubah. Dia melihat seorang wanita duduk di samping seorang pria yang tampaknya tidak menyadari kehadirannya. Wanita itu tersenyum lebar, sangat lebar, sampai mulutnya menyentuh telinganya. Namun yang paling mengerikan adalah kepalanya terbalik, sepenuhnya terbalik. Rambutnya menggantung ke bawah, tapi wajahnya tetap tersenyum seperti tidak ada yang salah. Anya menahan napas mencoba mengalihkan pandangan, namun bayangan itu tetap ada. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke depan. Senyumnya tetap meregang. Pria di sampingnya yang terlihat begitu biasa tidak menyadari sosok itu sama sekali. Anya merasakan tubuhnya mulai gemetar. Dengan cepat dia melepas kacamatanya dan berbalik, berharap dia bisa mengusir bayangan itu. Tapi rasa ngeri itu tetap menghantuinya, bahkan setelah wanita itu menghilang dari pandangannya. Setelah kejadian itu, Anya merasa semakin terganggu, tapi dia tetap tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Setiap kali dia melepas kacamatanya, bayangan-bayangan itu menghilang. Namun, begitu dia memakainya lagi, semuanya menjadi nyata. Di perpustakaan kampus, Anya melihat lebih banyak hal yang membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Saat dia berjalan menyusuri lorong, dia melihat bayangan besar seperti laba-laba di rak buku. Ratusan kaki panjang bergerak-gerak memanjat rak buku tinggi dengan wajah manusia yang terdistorsi dan kosong. Wajah itu menatapnya, matanya kosong, seperti menunggu sesuatu. Anya ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat itu. Dia merasa dunia mulai berputar. Udara menjadi tipis dan sulit untuk dihirup. Dalam keputusasaan, dia melepaskan kacamatanya dan bayangan itu hilang begitu saja. Namun, tidak semua makhluk itu menghilang begitu mudah. Ada satu yang selalu muncul tanpa peduli di mana Anya berada. Sosok itu lebih besar dari apapun yang pernah dilihatnya. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, tubuhnya gelap seperti bayangan yang terbungkus kabut tebal.
Tidak ada wajah, hanya ruang kosong tempat wajah seharusnya berada. Tapi yang paling mengerikan adalah mata merah yang menyala di tengah dadanya, seperti api yang tidak pernah padam. Mata itu menatap Anya dengan intens, seolah-olah mencari sesuatu yang ada di dalam dirinya. Setiap kali Anya melihatnya, rasa tercekik langsung menguasainya. Nafasnya sesak, dadanya terasa ditekan oleh sesuatu yang tidak terlihat, seperti ada beban berat yang menghalangi aliran udara dalam tubuhnya. Dia mulai merasa tak mampu menghadapinya sendirian. Ketika sosok itu muncul, Anya hanya bisa terdiam, menahan napas, dan berharap itu akan menghilang. Tapi setiap kali dia melepaskan kacamatanya, dia tahu bahwa makhluk itu akan datang lagi, lebih kuat, lebih nyata. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan kacamata ini? Berusaha untuk tetap berpikir jernih. Setiap kali Anya mengenakan kacamata itu, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Sesuatu yang mengintai, menunggu untuk keluar. Kali ini dia memutuskan untuk mencoba melukis apa yang dilihatnya, berharap itu bisa memberikan kelegaan atau setidaknya menjelaskan apa yang terjadi. Dia duduk di meja belajarnya, kuas di tangan, dan mulai menggambar sosok yang semakin sering muncul di pikirannya. Makhluk besar dengan tubuh gelap dan mata merah di dada. Anya menggambar dengan tangan yang sedikit gemetar, berusaha menangkap detail dari sosok itu. Beberapa jam kemudian, lukisan itu hampir selesai. Anya menatapnya, mencoba melihat dengan objektif. Tapi begitu dia melangkah mundur, ada sesuatu yang aneh. Mata di kanvas itu tampak seolah mengawasinya, mengikuti gerakannya. Bukan sesuatu yang benar-benar bergerak, tapi cukup membuatnya merasa tidak nyaman. Dia menggelengkan kepala, mencoba membuang pikiran itu. Itu cuma imajinasiku, bisiknya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Saat itu, pintu kamar terbuka dan Saska serta Farel masuk. Mereka langsung memperhatikan lukisan Anya yang tergantung di dinding. "Wah, lo lagi gambar apa nih?" Farel bertanya sambil mendekat, matanya memeriksa lukisan itu dengan penasaran. Anya cepat-cepat menutupi lukisan itu dengan tangan. "Cuma latihan aja, gak ada yang aneh." Saska mendekat, matanya masih tertuju pada lukisan yang tertutup tangan Anya. "Gue gak tahu kenapa nih, tapi kayaknya itu ngeliatin kita." "Lo lagi ngapain sih, Sas?" Farel bertanya sedikit cemas. "Ini cuma lukisan." Anya menghela napas dan menarik tangan dari kanvas. "Lo gak ngerti, Sas?" Jawabnya pelan. Mata itu kayak hidup. Saska dan Farel saling bertukar pandang. Saska mendekat menatap lebih lama pada lukisan itu. "Nih, lo gak takut kalau itu yang lo lihat lo bawa ke sini?" Anya menggigit bibir, merasa cemas. "Gue gak tahu, gue cuma mencoba untuk mengerti." Farel mengangkat alis. "Lo harus istirahat, Nay. Lo kelihatan capek banget dan ini agak aneh lo." "Tapi gue gak bisa tidur," jawab Anya, suaranya mulai pecah. "Gue gak bisa lepas dari mereka." Saska menarik napas panjang, menggerakkan tangannya di udara. "Mungkin lo harus berhenti pakai kacamata itu dulu. Coba jauhkan diri lo dari itu semua." Anya menatap Saska, merasa putus asa. "Tapi itu nggak cukup. Gue harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Farel melihat Anya dengan perhatian yang lebih dalam. "Gue ngerti lo takut nih, tapi kadang-kadang lo harus melepaskan sesuatu kalau itu cuma bikin lo semakin terjebak." Anya menundukkan kepalanya, merasa bingung dan frustasi. "Tapi mereka ada di sini, di sekitar gua setiap saat." Beberapa detik keheningan tercipta. Tak ada yang bisa mengatakan apapun. Akhirnya, Anya menatap lukisan itu sekali lagi. Mata di kanvas masih terlihat jelas, meskipun tidak bergerak, rasanya seperti mengikutinya. Dia meraih lukisan itu dengan tangan gemetar dan menurunkannya dari dinding. "Gua harus buang ini," katanya dengan suara rendah, lebih pada dirinya sendiri daripada pada mereka yang ada di ruangan. Saska dan Farel saling bertukar pandang, sama-sama merasa khawatir. "Nih, lo harus berhenti, ini gak baik buat lo." Anya meletakkan lukisan itu di lantai dan menginjaknya perlahan. "Gue cuma harus selesai dengan ini," jawabnya meskipun hatinya penuh kebingungan. Namun begitu dia melangkah menjauh, Anya merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Meski lukisan itu sudah dirobohkan dan dibuang, perasaan tak nyaman itu tetap ada. Mata itu masih mengikutinya. Bahkan setelah semuanya selesai. Setelah beberapa malam dihantui oleh sosok-sosok aneh yang hanya bisa dilihat dengan kacamata itu, Anya merasa bahwa dia harus mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul benda yang telah membawa ketakutan dan kebingungannya. Kacamata yang dibeli di toko antik itu seakan menjadi kunci yang membuka dunia lain, dunia yang penuh dengan bayangan gelap dan makhluk-makhluk yang tak bisa dijelaskan. Pagi itu, setelah merasakan ketegangan yang semakin mencekam,
Anya memutuskan untuk kembali ke toko tempat dia membeli kacamata itu. Meskipun kata-kata pria tua pemilik toko masih terngiang di telinganya, apa yang kau lihat mungkin akan lebih dari yang kau harapkan. Dia merasa harus mencari tahu lebih dalam. Suasana di kampus hari itu terasa biasa, namun Anya tidak bisa mengusir kecemasan yang merayap. Langkah kakinya terasa berat saat dia berjalan menuju gang sempit yang mengarah ke toko antik itu. Begitu sampai, dia menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sebelum mendorong pintu kayu toko yang sudah tampak usang itu. Lonceng kecil di pintu berbunyi nyaring saat pintu terbuka. Dan seperti biasa, ruangan toko itu dipenuhi bau debu dan kayu lapuk. Rak-rak kayu dengan berbagai benda antik dari jam kuno hingga boneka porselen seolah menyambutnya dengan diam. "Selamat datang kembali, Nona," suara pria tua itu terdengar dari balik meja. Wajahnya yang keriput dan rambut putihnya yang kusut tampak tidak berubah. "Ada yang bisa saya bantu lagi?" Anya menatap pria itu sejenak. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang kacamata yang saya beli kemarin. Apa yang sebenarnya terjadi dengan benda itu?" Pria itu mengangkat alis, seolah sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Kacamata itu memang memiliki sejarahnya sendiri, tapi tidak semua orang bisa memahami apa yang sebenarnya mereka lihat. Anya merasa semakin penasaran. "Apa maksud Bapak?" "Saya sudah melihatnya. Saya melihat sosok-sosok aneh, makhluk-makhluk yang tidak bisa dijelaskan." Pria itu menghela napas panjang, seolah berpikir apakah dia harus memberitahunya lebih banyak. Kacamata itu bukan sekadar benda biasa. Itu milik seorang pelukis hebat, seorang pria yang bisa melihat dunia ini dalam cara yang sangat berbeda. Namun dengan setiap penglihatan yang dia dapat, ada harga yang harus dibayar. Anya mendekat, memandang pria itu dengan serius. "Harga? Apa maksudnya?" Pria itu menatapnya tajam. Setiap orang yang mengenakan kacamata itu akan melihat lebih dari sekadar dunia yang nyata. Mereka akan melihat bayangan-bayangan dari dunia lain, dunia yang tidak seharusnya mereka lihat. Dunia itu bisa menghantui pikiran mereka dan tidak jarang beberapa orang tidak bisa kembali setelah melihatnya. Anya merasa darahnya berdesir. "Apakah saya bisa kembali, Pak?" Pria itu mengangguk perlahan. "Bisa, jika kamu berhenti mencari tahu. Tapi jika kamu terus melangkah, kamu mungkin akan menemukan lebih banyak hal yang tidak ingin kamu lihat." Anya merasa hatinya berdebar kencang. "Saya tidak tahu apakah saya bisa berhenti. Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan ini?" Pria itu menatapnya lama, seolah merasakan perasaan cemas yang memenuhi dadaannya. Kadang-kadang, cara terbaik untuk menghentikan sesuatu adalah dengan menghindarinya. Tapi itu tergantung pada seberapa besar rasa ingin tahumu. Anya menundukkan kepalanya, berpikir keras. "Jadi saya hanya harus melepaskan kacamata ini." Pria itu tidak langsung menjawab. Dia berjalan menuju rak kayu di sudut ruangan, membuka sebuah laci kecil dan mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang sudah terlihat sangat usang. Ini adalah tempat kacamata itu berasal. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, kamu harus membuka kotak ini. Tapi ingat, setiap jawaban datang dengan konsekuensinya. Anya merasa ada sesuatu yang menahan dirinya untuk tidak melangkah lebih jauh. Saya rasa saya sudah cukup tahu, Pak. Tapi, terima kasih." Pria itu tersenyum samar lalu menutup kotak kayu itu kembali. "Semoga kamu tidak menyesal, Nona." Anya meninggalkan toko itu dengan langkah yang lebih cepat, seolah merasa berat untuk terus tinggal lebih lama. Begitu keluar dari pintu, dunia di sekelilingnya kembali tampak seperti biasa, tapi perasaan gelisah masih menghantuinya. Kacamata itu, benda yang seharusnya biasa, kini menjadi lebih dari sekadar alat penglihatan. Ia telah mengubah hidupnya, membawa ketakutan yang semakin besar dan membuatnya bertanya-tanya, apakah dia benar-benar ingin tahu lebih banyak. Hari itu, Anya memutuskan untuk melakukan percobaan terakhir. Dengan rasa cemas yang semakin menggelayuti hatinya, dia mengenakan kacamata itu sekali lagi. Tujuannya jelas, untuk melihat apakah apa yang dia alami hanya ilusi atau kenyataan. Langkah pertama membawanya keluar dari kosannya menuju kampus. Di sepanjang jalan, dia masih merasa cemas, namun mencoba untuk tetap tenang. Perasaan dingin menyelimuti tubuhnya begitu kacamata itu terpasang dengan sempurna di hidungnya. Begitu dia memasuki area kampus, suasana yang tadinya familiar menjadi terasa asing. Di sepanjang trotoar kampus, orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing. Namun, saat matanya tertuju pada satu titik, dunia di sekelilingnya seakan berubah. Di bawah sebuah pohon besar di dekat gedung fakultas, dia melihat hantu pocong yang berdiri dengan tubuh terikat kain kafan, wajahnya tertutup
dan hanya matanya yang terlihat jelas menatap tajam ke arahnya. Pocong itu tak bergerak, namun ada sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada energi yang membekukan ruang dan waktu. Anya cepat-cepat berbalik, berusaha melanjutkan langkahnya. Namun saat dia melangkah lebih jauh, dia melihat sebuah penampakan kuntilanak yang berdiri di ujung jalan, tepat di depan gerbang kampus. Gaun putih panjangnya kotor, rambutnya terurai tak terurus, dan matanya memancarkan cahaya merah yang tajam. Dia tersenyum, namun itu bukan senyum yang mengundang kedamaian. Senyum itu penuh kebencian dan kegelapan. Anya mempercepat langkahnya, berusaha mengabaikan apa yang baru saja dilihatnya. Namun saat dia melewati jalan sempit di samping gedung, ada hantu wanita yang muncul di salah satu jendela gedung yang tampak terbuka. Wajahnya hancur, kulitnya mengelupas, namun matanya tetap menatap Anya dengan intens. Wanita itu berteriak keras, namun hanya suara desiran angin yang terdengar membuat Anya semakin ketakutan. Dengan perasaan yang semakin gelisah, Anya melanjutkan perjalanan menuju jalan lain yang biasa dia lewati, di dekat sebuah pohon besar yang rindang. Suasana di sini terasa berbeda, lebih mencekam, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan pohon. Saat matanya melirik ke arah salah satu cabang pohon, dia melihat makhluk tinggi berwajah keriput berdiri di antara dedaunan. Sosok itu tampak tidak nyata, namun keberadaannya sangat mengganggu. Makhluk itu bergerak perlahan dengan tangan panjang yang menggantung di samping tubuhnya, seolah hendak meraih siapapun yang ada di dekatnya. Anya merasa tubuhnya semakin lemas dan perasaan takut semakin mencekam. Dia menutup mata sejenak dan berusaha mengalihkan pandangannya. Tak lama kemudian, dia memutuskan untuk menuju taman kota yang tak jauh dari kampus, berharap bisa mendapatkan ketenangan. Taman itu biasanya sepi, namun kali ini ada yang berbeda. Begitu dia memasuki area taman, dia melihat sebuah kerangka manusia yang berdiri di tengah taman, di bawah sebuah pohon besar. Tubuh kerangka itu tampak seperti terbuat dari batu, namun wajahnya begitu jelas terlihat, menyeringai dengan tatapan kosong yang mengerikan. Bahkan di salah satu bangku taman, ada sesosok pria tua yang duduk dengan kepala tertunduk, rambut putih panjang, dan tangan yang menggenggam sesuatu yang terlihat seperti boneka kayu. Saat Anya menatapnya, pria itu mengangkat kepalanya perlahan dan menatapnya dengan mata kosong. Suasana yang semula damai berubah menjadi penuh ketegangan. Langkah Anya semakin berat. Dia mencoba berhenti di kafe tepi jalan, tempat yang biasanya bisa memberinya sedikit ketenangan. Namun saat dia melangkah masuk, ada seorang wanita tua yang berdiri di dekat pintu, mengenakan pakaian tradisional. Wajahnya terlihat pucat dan penuh dengan keriput, namun tatapannya yang kosong mengarah langsung ke Anya. Hanya ada keheningan yang menyelimuti, seolah waktu berhenti saat mereka saling berpandangan. Dengan langkah gemetar, Anya akhirnya kembali ke kosannya. Kepalanya terasa berputar, pusing dan mual seperti seluruh dunia menekannya. Setiap langkahnya terasa seperti berjuang melawan gravitasi. Begitu dia sampai di kamar, tubuhnya terjatuh lemas di tempat tidur. Kepalanya berdenyut seperti ada tekanan besar di dalamnya. Semua yang dia lihat tadi seakan membayangi setiap sudut kamarnya. Dalam ketegangan yang tak bisa diungkapkan, Anya akhirnya tertidur. Meskipun rasa takut masih menghantuinya. Namun, tidur itu datang dengan cepat, menghapus kesadaran yang dipenuhi kengerian. Setelah malam-malam penuh ketakutan dan ketegangan, Anya akhirnya membuat keputusan. Dia tidak bisa lagi menahan perasaan takut yang terus menghantuinya. Kacamata itu yang awalnya ia anggap sebagai benda biasa telah membuka jalan bagi kengerian yang sulit dijelaskan. Setiap penampakan yang dia lihat, setiap kejadian aneh yang terjadi, semuanya seakan berkaitan dengan kacamata itu. Anya merasa cemas tapi juga lega dengan keputusan yang diambilnya. Meskipun kacamata itu sudah menjadi miliknya, meskipun dia sudah membelinya, namun kacamata itu bukanlah barang yang bisa memberinya kedamaian. Bahkan sebaliknya, benda itu hanya membawa kegelapan dan ketakutan yang semakin merusak pikirannya. Namun ada satu hal yang membuatnya sedikit ragu. Kembali ke toko antik itu bukanlah hal yang mudah. Dia masih merasa cemas. Kenangan tentang pria tua dengan tapan tajamnya dan suasana toko yang begitu mencekam masih menghantui pikirannya. Untuk itu dia memutuskan untuk meminta bantuan teman perempuannya, Saska, untuk mengantarnya. Saska adalah satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa sedikit tenang di tengah ketakutannya. Saska tiba di kosan Anya tepat saat dia selesai sarapan.
Saska terlihat sedikit bingung dengan permintaan Anya yang tiba-tiba untuk mengantarnya ke toko antik itu. "Jadi, lo beneran mau ke sana lagi?" tanya Saska mengernyitkan dahi. "Toko yang lo bilang itu? Yang lo beli kacamata itu?" "Iya, Sas," jawab Anya dengan suara yang sedikit ragu. "Aku harus mengembalikannya. Aku nggak bisa terus hidup begini, Saska. Aku merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi kalau aku nggak mengembalikannya." Saska menghela napas panjang. "Lo udah pikir masak-masak nih? Itu toko kan nggak sembarangan. Kalau lo udah ngerasa takut, kenapa lo nggak coba ya buang aja kacamata itu?" Anya menggeleng. "Nggak bisa, Sas. Aku udah coba buang beberapa kali, tapi kacamata itu selalu kembali ke tangan aku, seolah-olah dia nggak mau lepas." Saska hanya mengangguk pelan. "Oke deh, kalau lo yakin aku bakal temenin lo, tapi lo harus janji ya, kita cepet pergi dari sana setelah lo ngelakuin itu. Jangan kebanyakan lama-lama di tempat itu." Anya tersenyum sedikit. Berterima kasih pada Saska yang sudah mau mengantarnya, meski dia tahu Saska juga merasa ragu. Mereka berdua berjalan menyusuri jalanan kota seiring dengan langkah kaki yang terasa lebih berat dari biasanya. Anya memegang kacamata itu erat-erat, berharap bisa menuntaskan ketakutannya dengan cara ini. Saska berjalan di sampingnya, sesekali berbicara untuk mencoba mengalihkan perhatian Anya dari perasaan cemas yang jelas terpancar dari wajahnya. "Jadi, menurut lo kacamata itu kenapa bisa ngasih efek kayak gitu?" tanya Saska, mencoba berbicara santai. Anya menghela napas, mengingat kembali semua yang dia lihat. "Aku nggak tahu, Sas, tapi rasanya kayak kacamata itu ngubah cara pandang aku. Semua yang biasa aku lihat jadi berubah jadi lebih gelap. Sosok-sosok itu mereka ada, mereka nyatain diri mereka ke aku." Saska memandang Anya dengan penuh perhatian. "Lo nggak sendirian kok, gue bakal bantuin lo." Anya yang tersenyum tipis. "Terima kasih, Sas. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi gue harus melakukan ini. Harus." Akhirnya mereka sampai di depan toko antik itu. Toko itu tetap terlihat usang, dengan pintu kayu yang berderit setiap kali angin berhembus. Suasana di sekitar toko itu tetap terasa aneh, meski tidak ada yang terlihat mencurigakan. Anya menatap pintu toko itu dengan cemas. Aku nggak tahu apakah aku siap masuk lagi, Sas." Saska menggenggam tangannya, memberikan dukungan tanpa kata-kata. "Kita bisa, ya, lo nggak sendirian." Anya mengangguk pelan dan mendorong pintu toko itu perlahan. Begitu pintu terbuka, lonceng kecil di atas pintu berbunyi nyaring. Di balik meja, pria tua itu muncul lagi dengan tatapan tajam yang sama. "Selamat datang kembali, Nona," katanya dengan suara berat dan misterius. "Ada yang bisa saya bantu?" Anya menatap pria itu, mencoba menguatkan diri. "Saya ingin mengembalikan kacamata ini, Pak. Sepertinya saya tidak bisa terus menggunakannya." Pria itu hanya tersenyum samar, seolah sudah mengetahui apa yang akan Anya katakan. Kacamata itu memang unik karena memiliki sudut pandang yang berbeda. Tetapi, keputusan Anda sudah dibuat, semoga Anda bisa menemukan kedamaian. "Sebentar, Nona, saya ambil kotak kayu tempat di mana dia berasal." Anya mengeluarkan kacamata itu dan meletakkannya ke dalam kotak yang disodorkan oleh pria itu. Begitu kacamata itu terpisah dari tangannya, dia merasa ada beban berat yang perlahan hilang, meski perasaan cemasnya masih tersisa. "Baiklah, Nona. Saya akan menyimpan kembali kacamata ini di tempatnya," sambil melirik aneh pria itu berkata. "Jika kau membutuhkannya lagi, kamu bisa datang kemari." Anya hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, dalam hatinya berkata, "Sudah cukup." Setelah mengembalikan kacamata itu, mereka berdua berjalan pulang dengan perasaan yang sedikit lebih lega. Namun, Anya tahu bahwa meskipun kacamata itu sudah pergi, kenangan tentang apa yang telah dia lihat akan tetap menghantuinya. Semua penampakan itu, semua ketakutan itu, tidak akan mudah hilang begitu saja. Tapi setidaknya dia merasa sedikit lebih bebas sekarang. "Gimana rasanya nih?" tanya Saska, tersenyum kecil. "Bebas," jawabannya pelan. "Tapi tetap nggak bisa ngelepasin bayangan itu." Saska menggenggam tangan Anya, memberikan dukungan. "Lo nggak sendirian nih, gue ada buat lo." Dengan langkah yang lebih ringan, mereka terus berjalan meninggalkan toko itu dan kegelapan yang pernah menghantui hidup Anya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.